Saya memohon berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita berpuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Matius Muri SH kepada Ketua Baru Dr. Metodius Kosai SH MHum CT JMP. Pemerintah Provinsi Papua mendorong Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia atau PAKHAM Papua untuk memprioritaskan penegakan hak bagi orang asli Papua dengan menyentuh nilai-nilai kearifan lokal. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, saat menghadiri pelantikan pengurus PAKHAM Papua periode 2026-2029 di Hotel Horizon Kota Raja, Kota Jayapura pada Rabu 18 Februari 2026. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Papua, Putri Nurjana Kurita. Selamat siang rekan Putri, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik rekan Iraka dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, Asisten 1 Sekretariat Daerah atau Setda Provinsi Papua Yohanes Walilo menghadiri pelantikan pengurus Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia atau PAKPAHAM Papua di periode 2026 sampai 2029 berlangsung di Hotel Horizon Kota Raja, Kota Jayapura pada Rabu kemarin, 18 Februari 2026. Asisten Sekda Provinsi Papua ini, Yohanes Walilo, menekankan bahwa kehadiran lembaga ini sangat krusial di tengah masih banyaknya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam aspek sosial dan budaya. Walilo memberikan apresiasi atas dilantiknya Dr. Metodius Kosai sebagai Ketua PAKPAHAM Papua yang baru menggantikan Matius Murib. Ia berharap pengurus baru dapat bekerja secara konsisten, membangun koordinasi dengan berbagai pihak guna memberikan perlindungan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu juga Walilo menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi ke dalam lembaga, tetapi jika dibutuhkan pemerintah dengan tangan terbuka dapat melakukan koordinasi dalam kerja-kerja lembaga. Sementara itu, Dr. Matius Kosai yang baru saja dilantik dalam sambutannya menyebutkan bahwa pemimpin atau ketua PAKPAHAM Papua yang lama yakni Matius Murib merupakan salah satu tokoh aktivis hak asasi manusia tulen di tanah Papua. Sejak usia muda hingga kini Matius Murib tetap konsisten, teguh dan berkomitmen sebagai pembela HAM. Dikatakan perjuangan HAM adalah estafet lintas generasi dan keteladanan Matius Murib menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua. Relawan HAM Papua dan seluruh masyarakat sipil untuk terus berdiri di sisi kemanusiaan dan perdamaian. Iraka dan juga Tribuners, Ketua PAKHAM Papua yang baru saja dilantik juga menyampaikan bahwa dalam periode kepengurusan ini menetapkan agenda strategis yakni pendidikan HAM berbasis komunitas dan sekolah adat, advokasi kebijakan otonomi khusus, dan perlindungan masyarakat adat, monitoring dan dokumentasi pelanggaran HAM berbasis data. Selain itu juga penguatan kapasitas relawan dan kadar advokasi HAM, pengembangan pusat kajian dan database HAM Papua berbasis digital. Metodius juga mengatakan bahwa pelantikannya sebagai ketua PAKHAM periode 2026-2029 yang baru ini merupakan tanggung jawab yang besar, yang mana PAKHAM ini dinilai bukan saja sebagai organisasi, tetapi suara murni kemanusiaan bagi tanah Papua. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dalam menakodai PAKPAHAM Papua ke depan. Demikian rekan Iraka, kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati sudah datang pada hari ini. Yang pertama, saya mengucap terima kasih kepada para pendiri PAKHAM Papua. Ini amanah yang bagi saya suatu hal yang baru, tapi ini tanggung jawab moral bagi saya sebagai orang Papua untuk mendukung
Dan saya meminta kepada semua pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lalu kemudian juga aparat TNI Polri, lalu para aktivis LSM, dan juga masyarakat sipil, serta media-media untuk kita mengadvokasi terkait dengan hak asasi manusia dari akar rumput. Sehingga masalah-masalah yang terjadi di akar rumput ini bisa terakomodir baik, dan kami meminta semua dukungan untuk bisa menjalankan program-program yang nanti akan dibahas dalam pertemuan raker yang setelah ini kami akan lanjutkan dengan raker di beberapa minggu ke depan. Jadi ini amanah baru, dan saya mengucap syukur dan berterima kasih tanggung jawab yang diberikan kepada saya, dan saya memohon dukungan hak semua para aktivis dan juga semua pemerintah dan juga media dalam informasi-informasi dan juga dalam hal penyampaian mengadvokasi hak-hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua dan juga di Indonesia. Saya pikir itu. Pertama, saya hadir mewakili Gubernur. Kami Provinsi Papua mengapresiasi pelantikan ini karena Pakham Papua ini kan sudah pengurusnya dari 2017 sudah ada. Terus hari ini ada pergantian pengurus. Harapan kami dengan pengurus yang baru, adik Metodius ini bisa laksanakan tugas dengan teman-teman dengan baik, terutama penegakan hak khusus bagi orang asli Papua. Kita mengacu pada kearifan lokal di sini. Jadi hari ini kan kita lihat prakteknya di lapangan masih banyak pelanggaran ketidakadilan terjadi ya oknum-oknum tertentu. Nah, kami harap Pakham Papua ini bisa memfasilitasi seperti yang dibacakan sambutan oleh pendiri Pakham ini, mana Kehadi dan selama ini sudah bekerja, mungkin ke depan kerja lebih efektif lagi, terutama koordinasi kerja dengan pihak terkait dalam hal ini penegak hukum kita yang ada di sini, kejaksaan, polisian, dengan pihak-pihak lain yang memang hadir untuk penegakan HAM di Papua ini. Karena masyarakat perlu membutuhkan itu saat ini, gitu, keberpihakan pihak-pihak penegak hukum ini untuk membela hak mereka. Karena itu saja yang mereka bisa merasakan kalau ketika ada keadilan terjadi di sini dalam semua hal, baik kehidupan sosial, budaya dan lain-lain. Jadi kita tetap mengedepankan kearifan lokal di sini. Jadi secara nasional kan Pakham ini ada di pusat, ada pengurus di Papua. Untuk Papua hari ini Adik Metodius selesai dilantik sebagai pengurus dengan teman-temannya. Diharapkan sekali lagi bisa konsisten kerja, bangun komunikasi, koordinasi yang baik sehingga kita memberikan perlindungan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam masyarakat kita. Mungkin itu harapan, karena pemerintah selalu mensupport, memberikan dukungan kalau dibutuhkan sesuatu, misalnya koordinasi kerja dengan pemerintah, apa yang pemerintah bisa buat ini. Kami tidak akan intervensi di dalam, sudah jelas itu mereka kerja independen, mereka bisa memberikan perlindungan. Ketika koordinasi kerja untuk kalau hal-hal tertentu ya memang harus pemerintah turun tangan. Tapi kalau itu bisa diselesaikan oleh lembaga ini, ya silakan selesaikan dan kami bisa dapatkan hasilnya sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap perlindungan hak asasi manusia di Papua itu benar-benar ada dan respon dari masyarakat itu baik. Mungkin itu. Dukungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.